Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Jika kalian ingin mengikuti Cerberus Copy Trading, maka kalian harus memahami ya, Cerberus Copy Trading bukanlah aktivitas yang menjanjikan profit setiap saat atau berkala. Cerberus Copy Trading bukanlah investasi perjanjian profit yang tidak ada loss-nya, karena Cerberus Copy Trading adalah bentuk representatif dari copy trading itu sendiri. Copy trading adalah suatu aktivitas di mana kita mengcopy open posisi dan close posisi dari master tersebut, yang dimana saya juga manusia, dan resiko untuk margin call alias saldo menjadi nol itu sangatlah mungkin. Probabilitas margin call dan saldo menjadi nol itu sangatlah mungkin. Maka untuk kalian yang masih tertarik, tolong baca syarat dan ketentuan sampai selesai dan mentaati seluruh syarat dan ketentuan yang telah disediakan. Saya tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti Cerberus Copy Trading. Kalian mau ikut, kalian harus tahu resikonya. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan semoga tidak salah open posisi ya. Di beberapa hari video kemarin, ya lebih tepatnya video ini nih yang video ini nih ya. Saya diketawain sama banyak sekali orang. Tapi anehnya saya cek kembali komennya udah nggak ada. Mungkin udah pada dihapusin atau seperti apa. Di video itu satu video full saya jelaskan kenapa saya bilang bahwasanya kalau perang Bitcoin itu pasti naik. Itu saya buat video di saat harga sekitar 63.000 64 ribuan ya. 64 65 lah ya, sekitar segitu ya. Kepala 60 kecil. Dan sekarang seperti yang kalian tahu, Bitcoin sudah mencapai tembus 74.000 kemarin dan sekarang sedang koreksi 72.600-an ya. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Oke, anehnya kenapa kalau kayak gitu tuh komen-komennya kok pada hilang gitu. Harusnya kan nggak usah dihilangin gitu. Kalian cek aja video ini tuh komen-komen yang itu tuh udah nggak ada. Oh ya, untuk Cerberus juga hari ini profitnya ya. Ini profitnya, ini profit hari ini Cerberus dan cukup banyak karena rata-rata profit yang saya capai itu adalah 50% sampai total dari seluruh modal ya. Kadang saya pakai 50%, kadang saya pakai 100% dari modal karena memang saya yakin itu. Jadi misalnya ini 2% ya setara 20% lah kalau kita pakai biasanya open posisi modal sekitar 10%. Oke, Bitcoin sekarang 72.600 dan masih banyak orang yang masih nggak ngerti logikanya kenapa kalau misalkan perang terjadi itu Bitcoin bakalan naik ya. Itu sudah saya jelaskan full terhadap video yang ini nih, silahkan kalian tonton itu aja, nggak perlu saya ulang di sini karena terlalu panjang. Kita akan ngebahas hal lain di dalam video ini. Jadi kalau kalian penasaran kenapa atau bagaimana logikanya Bitcoin itu naik kalau lagi perang, ini ada di video ini. Udah langsung tonton aja terus baru balik ke video ini. Bitcoin sekarang 72.685 dan kemarin sempat menyentuh 74.000. Padahal kalau kalian cek data kemarin itu ADP dan PMI itu negatif buat Bitcoin, tapi anehnya Bitcoin tetap naik. Di video kemarin juga saya bilang bahwasanya di setiap jam 21.30 itu pasti akan bergejolak volatil nih. Waktu saya ngomong ini nih di video kemarin. 21.30 itu adalah pertama kali atau menit pertama ketika pasar Amerika atau pasar dunia itu terbuka. Kalau kalian ada pertanyaan, kenapa sih setiap jam 21.30 sampai malam lah intinya, itu kok kayaknya ramai banget. Nah, itu sebenarnya jawabannya. Dan seperti yang kalian tahu, kemarin juga 21.30 ya Bitcoin naik dari sekitar 70.000 sampai ke 73.000, 74.000-an dan sekarang sedang koreksi di 72.000. Kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya? Kalau kita cek hari ini itu ada inisial jobless claim ya di jam setengah 9 malam. Jadi nggak usah open posisi sampai setengah 9 malam karena hari ini ada inisial jobless claim. Menurut saya apapun hasilnya rata-rata Bitcoin pasti bakalan naik ya. Apalagi kalau hasilnya ini mendukung Bitcoin naik. Pengangguran ini 2012 ke 215 ya. Harusnya Bitcoin naik. Apa gimana ini? Coba kita cek. Kalau turun hasilnya hijau. Kalau naik hasilnya merah. 209 ke 230. Iya, berarti hasilnya adalah Bitcoin naik dari 212.000 ke 215.000. Ini penganggurannya ini makin banyak, maka buruk buat dolar, maka otomatis warnanya merah dan otomatis warnanya hijau untuk Bitcoin alias naik untuk Bitcoin. Jadi fundamental untuk hari ini mendukung Bitcoin untuk naik ya. Di hari ini untuk yang paling penting cuma inisial jobless claim aja. Yang lainnya mungkin masih bisa kalah ya dengan initial jobless claim ya. Jadi kita harus bagaimana nih Bang? Kita harus ambil open posisi long sih kalau kayak gitu ya. Ambil open posisi long karena forecastnya ini udah naik ya. Cuma ini sekarang juga cukup bagus untuk ambil open posisi long karena ini sedang koreksi 72.600-an. Kita bisa take profit di area sekitar 73.000 plus. Satu saran dari saya sebenarnya ini juga lagi di fase-fase psikologi ya. Ada beberapa rumor mengatakan memang Bitcoin ini akan dibuat naik ke atas. Ada satu hal lagi yang mungkin saya sampaikan
kan ini nggak tahu ya, ini tentang gaib. Ini saya tanpa alasan saya ngomong nih ya. Saya kemarin mimpi itu emas dam, nggak tahu kenapa ya, tapi ini gaib ya. Ini 90% bisa salah. Nah, kenapa kemarin saya itu mimpi emas itu dam parah sampai ke angka sekitar 3.000-an, 3.700, 3.800-an dam parah, dan Bitcoin ini naik diklaim sampai ke 84.000. Saya nggak tahu ini benar apa enggak karena ini gaib, bukan sesuatu analisis ataupun apapun itu ya. Jadi saya juga nggak tahu harus percaya yang mana. Cuma kalau secara data Bitcoin ini saya yakin naik. Kalau emas saya nggak tahu ya. Emas itu nggak tahu kan, harusnya emas itu set of event ya. Harusnya emas itu akan terus naik di perang dunia. Cuma nggak tahu mimpinya saya nih kenapa emas bisa turun gitu ya. Ini saya rasa cukup bagus untuk ambil open posisi long di area 72.000 dan 71.000 dan take profit di area sekitar 73.000-an guys ya. Atau kita bisa nunggu sampai inisial jobless claim ini terjadi di setengah 9 nanti. Intinya ini bagus di open posisi di area pullback-nya ya, atau bahkan kita menunggu 70.900 juga bagus. Ini sekarang kalau saya kan buat video jam 10.19 ya, mungkin harusnya ini kita upload sebelum maghrib sambil kita nungguin buka bersama ya, kita nungguin bukber. Boleh ambil open posisi long kalau video ini ke publik, cuma harga masih di 70.000 dan 71.000 boleh ambil open posisi long karena kemungkinan inisial jobless nanti itu bisa naik kembali ya, tapi naiknya wajar, nggak usah terlalu berlebihan karena kalau sudah naik sampai ke 73.000 seperti ini biasanya reversalnya cukup sakit ya kalau tidak jadi reversal. Ini kan seolah-olah membentuk parabolik misalkan parabolik, anggap aja merah-merahnya nggak ada nih ya. Misalkan ini paraboliknya. Semakin parabolik, semakin kencang juga reversalnya. Semakin dam, semakin kencang juga pantulan bounce-nya ke atas. Oke? Jadi yang paling benar sebenarnya tunggu di area sekitar 70-71 ya, 70-71, take profit sewajarnya aja. Itu nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kalian ambil open posisi short, tunggu sampai setengah 9 malam, tunggu sampai pump-nya. Misalkan dia nge-pump sampai 75.000, 76.000. Nah, itu boleh ambil open posisi short untuk take profit sewajarnya aja karena biasanya kalau di area 75.000 itu akan terjadi reversal. Begitu ya kesimpulan video ini. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya udah join Cerberus aja bro. Sebelum saya akhiri video ini saya coba pengen ngecek ya ini koin glassnya. Kita cek bareng-bareng kira-kira likuidasi heatmapnya ini udah sampai mana ya. Kita pakai yang model 3 aja yang biar rada jauh. Kita pakai model 3 yang biar rada jauh. Wah, likuidasi terdekatnya itu di area sekitar 75.000-an. 75.000 sampai ini nih ya guys ya, 76.500. Jika Bitcoin malam ini bisa mencapai reclaim 76.500 sampai 76.800 atau 77.000 ya, maka tidak akan ada halangan atau tidak akan ada wall sampai area sekitar 85.000. Sekali lagi, kalau malam ini reclaim ke 76.000 dan para cukong atau pos tidak sempat membuat wall atau tembok, ini langsung bisa tembus ke 85.000 guys ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, jika Bitcoin reclaim 77.000 maka biasanya tidak akan ada wall lanjutan kecuali dia naiknya tipis-tipis ya. Kalau malam ini naik ke sampai sekitar 78.000 kemungkinan langsung pump ke 85.000 karena nggak ada penjagaan sama sekali di malam ini ya, di malam ini seperti itu. Kalau untuk damnya ini batasnya sekitar 62.000 ya. Kalau Bitcoin tiba-tiba ke 62.000 instan sell, maka kebalikan juga nggak bakal ada yang ngejagain sampai area sekitar 55.000. Jadi Bitcoin jangan sampai turun ke area sekitar 62.000 kalau pengen masih terus naik. Kalau dilihat secara wallnya ya, ini orang sudah terlalu banyak ambil open posisi short di sini ya, ambil open posisi short. Ini biasanya dilikuidasi terus ini dilikuidasi banyak batik. Kalian perhatikan kalau kita pakai struktur perbandingan ya, konversi ini sampai sini ini terlalu cukup banyak dibandingkan ini sampai sini ya. Ini tidak ada setengahnya dari 66. Jadi likuidasi short lebih banyak daripada likuidasi long. Biasanya kalau seperti ini ya disikat habis nih atasnya, disikat habis atasnya supaya seolah-olah ngebuat short lebih banyak lagi gitu, wall short lebih banyak lagi. Kemungkinan ini Bitcoin akan tetap naik ke area sekitar 75.000, mencoba reclaim ke 75.000-an ya. Biasanya seperti itu, oke? Jadi intinya bagaimana bang? Intinya tunggu sampai setengah 9 malam, cenderung open posisi long. Kalau mau open posisi short, tunggu 76.000-an, oke? Kayak begitu aja. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.